karena pada kesempatan kali ini kami masih diberi kesempatan untuk membuat video pada mata kuliah keamanan komputer. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan saya sendiri Asura Nasrun dengan NIM terakhir 393 sebagai moderator, dan terdapat 7 anggota kelompok pada kelompok kami. Yang pertama atas nama Ulan Mawar Cendada dengan NIM terakhir 228, diketuk Selvia dengan NIM terakhir 292, ada Istihara Nurfadillah dengan NIM terakhir 281, ada Iin Safitri dengan NIM terakhir 235, ada Asmiranda dengan NIM terakhir 209, dan ada Marleta dengan NIM terakhir 367, dan ada Sabila dengan NIM terakhir 226. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Ulan Mawar Cendana. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang keamanan komputer. Keamanan komputer pada dasarnya adalah tindakan perlindungan terhadap sistem komputer dan informasi dari bahaya pencurian dan penggunaan yang tidak sah. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mendeteksi penggunaan tidak sah pada sistem komputer Anda. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Niketut Selvia. Padanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang berjudul pentingnya keamanan komputer. Yang pertama, menghindari risiko penyusupan. Kedua, mengurangi risiko ancaman. Yang terakhir, melindungi sistem dari kerentangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip keamanan komputer. Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan yaitu membantah bahwa informasi hanya tersedia untuk pihak yang berwenang. Yang kedua, integritas, melindungi informasi agar tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, ketersediaan, melindungi informasi agar tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Istihara Nurfadillah. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu aspek keamanan komputer, di mana terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu privasi atau confidentiality, yaitu menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses, di mana privasi ini lebih ke arah data yang sifatnya pribadi atau email, sedangkan confidentiality ini berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu saja. Yang kedua yaitu integrity, yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Misalnya pemakai lain yang mengubah informasi atau data tanpa izin dengan cara yang tidak sah. Yang ketiga ada authentication, yaitu proses verifikasi identitas pengguna atau sistem, di mana memastikan bahwa hanya pihak yang sah yang dapat mengakses sistem, misalnya kata sandi atau PIN. Yang keempat ada availability, di mana availability ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Misalnya pengirim dikirim email bertubi dengan ukuran besar sehingga pemakai tidak dapat mengakses emailnya sendiri. Yang kelima ada access control, yaitu cara pengaturan akses pada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi, di mana dia menggunakan metode user atau password. Yang keenam ada non-repudiation, yaitu menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Contohnya menggunakan tanda tangan digital atau membuktikan identitas pengirim dan integritas pesan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Iin Safitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu lapisan keamanan komputer. Lapisan keamanan komputer sering disebut sebagai defense independent atau biasa disebut pertahanan lapisan, adalah pendekatan untuk melindungi sistem komputer jaringan ancaman dengan menggunakan berbagai kontrol. Keamanan ini beberapa tingkat. Konsep
ini bertujuan untuk menciptakan beberapa lapisan pelindungan, sehingga jika satu lapisan gagal, lapisan lainnya masih dapat memberi pertahanan. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Asmiranda. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu jenis-jenis lapisan keamanan komputer. Yang pertama itu keamanan fisik. Keamanan fisik mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi perangkat keras dan perangkat lunak dari kerusakan atau pencurian fisik. Yang pertama itu mencuci ruangan tempat komputer disimpan, menggunakan kata sandi untuk mengakses komputer, menginstal perangkat lunak, antivirus dan anti malware, dan melakukan backup data secara teratur. Yang kedua itu keamanan lokal. Keamanan lokal mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem komputer dari ancaman internal, yang dimana memberikan hak akses yang berbeda kepada pengguna yang berbeda, menggunakan kata sandi yang kuat dan mengubahnya secara berkala, menginstal firewall untuk memblokir akses yang tidak sah ke jaringan, memperbarui perangkat lunak secara teratur. Yang ketiga itu keamanan jaringan, yang dimana jadi mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem komputer dari ancaman eksternal, yang dimana menggunakan inskripsi untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan, memasang firewall untuk memblokir akses yang tidak sah ke jaringan, menggunakan perangkat lunak antivirus dan anti malware, melakukan edukasi kepada pengguna tentang keamanan internal. Selanjutnya itu keamanan data. Keamanan data mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dari kerusakan, kehilangan atau pencurian, yang dimana melakukan backup data secara teratur, menginskripsi data sensitif, membatasi akses ke data, membuat data dengan benar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itu poin pas juga. Selanjutnya saya berikan baik materi baik materi selanjutnya itu jenis-jenis lapisan keamanan komputer akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Marleta. Baik, masih tentang jenis-jenis lapisan keamanan komputer itu selanjutnya ada keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi secara mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi aplikasi dari kerentanan dan serangan. Ini dapat mencakup memasang patch dan pembaruan keamanan untuk aplikasi, menggunakan perangkat lunak antivirus dan anti malware, melakukan pengujian keamanan aplikasi, dan membatasi akses ke aplikasi. Selanjutnya, keamanan sistem informasi. Nah, keamanan sistem informasi melibatkan perlindungan sistem operasi dari serangan dan malware. Ini mencakup penggunaan patch keamanan, kontrol akses, antivirus, dan anti malware. Selanjutnya, manajemen identitas dan akses. Manajemen identitas dan akses melibatkan pengelolaan identitas pengguna dan kontrol akses ke sumber daya sistem. Ini dapat mencakup penggunaan autentikasi multifaktor atau MFA, single sign-on atau SSO, dan kebijakan kata sandi yang kuat. Terakhir ada keamanan pengguna akhir, melibatkan edukasi dan perlindungan pengguna akhir dari ancaman seperti phishing dan rekayasa sosial. Ini dapat mencakup program pelatihan keamanan, penggunaan perangkat lunak keamanan endpoint,
lapisan keamanan. Yang pertama itu terdiri dari model OSI, yaitu Open System Interconnection. Model ini terdiri dari tujuan lapisan yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Yang kedua itu model TCP atau IP. Model ini terdiri dari 4 lapisan, yaitu link, internet, transport, dan application. Setiap lapisan memiliki mekanisme keamanan yang spesifik untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kami yaitu keamanan komputer adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan pendekatan berlapis dan kesadaran pengguna yang tinggi. Dengan memahami dan menerapkan lapisan-lapisan keamanan, organisasi dan individu dapat meminimalkan risiko dan melindungi informasi dengan lebih baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.